Di sini saya akan menjelaskan perusahaan yang sudah kami buat yang bergerak di bidang manufaktur dengan nama PT Labels yang berdiri pada tanggal 22 November 2020 yang beralamatkan Jalan Hasanuddin, Kecamatan Lawean, Surakarta, Jawa Tengah dengan kode pos 57142 yang dengan kegiatan bisnis yaitu memproduksi dari bahan mentah menjadi bahan jadi dan kemudian memasarkan produk dan mendistribusikan produk kepada reseller. Yang kemudian ada visi dari PT Labels yaitu menjadi perusahaan industri yang mampu mencapai target permintaan konsumen dengan kualitas terbaik berskala nasional dan internasional. Yang berikutnya adalah misi dari PT Labels yaitu mempertahankan dan meningkatkan produksi mainan mobil yang aman. Yang berikutnya adalah terus serta berkontribusi dalam memajukan industri mainan otomotif. Yang berikutnya adalah berinovasi menciptakan produk yang mengikuti zaman. Yang berikutnya adalah menciptakan sumber daya manusia yang profesional. Yang berikutnya adalah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Yang kemudian ada value dari PT Labels yaitu komitmen, jujur, tanggung jawab, kemudian integritas. Yang berikutnya adalah belief dari PT Labels yaitu PT Labels percaya bahwa komitmen, tanggung jawab, integritas, komunikasi, dan jujur yang tinggi dapat meningkatkan atau membawa perusahaan menjadi kelas internasional ataupun kelas dunia sehingga menghasilkan produk berkualitas dan mampu mencapai target permintaan konsumen. Berikutnya ada SWOT yaitu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari PT Labels yaitu memiliki kualitas produk yang berstandar internasional. Kemudian ada ketersediaan suku cadang yang melimpah sehingga didapatkan mudah oleh konsumen. Yang ketiga yaitu SDM yang sangat mumpuni. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada desain yang monoton sehingga konsumen lebih memilih produk lain. Yang berikutnya ada strategi pemasaran yang masih menggunakan brosur di era digital ini. Yang berikutnya adalah jarang melakukan promosi kepada pelanggan baru. Yang kemudian ada peluang atau opportunities. Yang pertama yaitu banyak konsumen yang minat terhadap mainan mobil. Yang berikutnya adalah pertumbuhan penduduk yang besar. Yang berikutnya pendapat masyarakat yang relatif cukup tinggi. Yang kemudian ada melakukan penjualan online. Yang kemudian ada mudah mendapatkan bahan baku. Yang kemudian ada ancaman satu, banyaknya perusahaan yang berada di bidang sama. Yang kedua adalah jangkauan pasar yang lebih luas. Yang ketiga adalah banyak suku cadang KW. Yang berikutnya adalah proses bisnis. PT Labels dikelola menjadi 3 bagian proses bisnis yaitu proses manajemen meliputi pengendalian kualitas dan audit kualitas dari divisi quality control. Yang berikutnya adalah proses realisasi produk yang mencakup tahap produksi dan proses pendukung. Dan proses pendukung manajemen meliputi proses pendukung finansial internal dan eksternal dan akuntan oleh divisi finansial. PT Labels merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri mainan otomotif yang memproduksi produk mobil mainan. Perusahaan ini berbadan hukum PT atau perseroan terbatas yang berlokasi pada Jalan Hasanuddin, Purwosari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Untuk kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi dan memasarkan produk dan serta mendistribusikan produk ke retailer. Untuk visi yang dimiliki oleh PT Labels yaitu menjadi perusahaan industri mainan otomotif yang mampu mencapai target permintaan konsumen dengan kualitas terbaik berskala nasional hingga internasional. Untuk misi yang dimiliki oleh perusahaan Labels yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk mainan otomotif yang aman untuk konsumen. Yang kedua adalah turut serta berkontribusi dalam memajukan industri mainan otomotif ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, berinovasi menciptakan produk yang mengikuti perkembangan zaman dalam mencapai target permintaan konsumen. Yang keempat adalah menciptakan sumber daya manusia yang profesional, memiliki kompetensi yang tinggi. Yang kelima adalah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik sebagai bahan baku pembuatan mainan otomotif. Untuk value yang dimiliki oleh perusahaan Labels terdapat 5, yaitu yang pertama adalah komitmen, kedua tanggung jawab, ketiga komunikasi, keempat jujur, dan kelima adalah integritas. Untuk belief yang dimiliki oleh perusahaan Labels yaitu PT Labels percaya dengan memiliki komitmen, tanggung jawab, komunikasi yang baik,
jujur, serta integritas yang tinggi akan membawa perusahaan menjadi produsen industri mainan otomotif kelas dunia, sehingga menghasilkan produk berkualitas yang mampu mencapai target permintaan konsumen. Untuk analisis SWOT yang dimiliki oleh perusahaan Libels, yaitu terdapat kekuatan atau strengths, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Untuk yang pertama adalah strengths atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan Libels, yaitu yang pertama adalah kualitas dari produk PT Libels yang berstandar internasional. Yang kedua, ketersediaan suku cadang yang mudah didapatkan oleh konsumen. Lalu kelemahan yang dimilikinya adalah yang pertama, desain yang simpel membuat konsumen lebih memilih produk lain. Yang kedua, strategi pemasaran masih menggunakan media brosur di area digital. Untuk peluang yang dimilikinya adalah banyaknya anak kecil yang tertarik dengan mobil mainan. Yang kedua, pertambahan penduduk yang pesat. Yang ketiga, pendapatan masyarakat yang cukup tinggi. Keempat, melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan. Untuk ancaman yang dimilikinya adalah banyaknya perusahaan yang sama di bidang produksi mobil. Yang kedua, jangkauan pasar bersaing yang lebih besar. Untuk proses bisnis yang dimiliki oleh perusahaan Libels, yaitu adanya manajemen proses. Yang kedua adalah product realization atau realisasi produk. Yang ketiga adalah supporting proses. Untuk pada product realization terdapat aliran barang dan aliran informasi. Untuk unit kerja atau divisi yang dimiliki oleh PT Libels, yaitu yang pertama adalah R&D, yang kedua HRD, yang ketiga finance, yang keempat marketing, lalu ada K3 atau kesehatan keselamatan kerja, quality control, produksi, lalu ada PPIC atau production planning inventory control. Perkenalkan, nama saya Setiani, NIM D600190103 dari kelompok 15. PT Libels adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri otomotif yang memproduksi produk mobil mainan, beralamat di Purwosari, Surakarta. Info lengkapnya ada di sini. Misi, value, dan belief. Visi PT Libels adalah mampu mencapai target permintaan konsumen dengan kualitas terbaik. Misinya yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, berinovasi, menciptakan sumber daya manusia berintelektual, dan memanfaatkan sumber daya alam. Untuk value-nya yaitu komitmen, tanggung jawab, komunikasi, jujur, dan integritas. Belief-nya yaitu membawa perusahaan menjadi produsen industri mainan otomotif dengan berkualitas untuk mencapai target permintaan konsumen. Strength, kekuatan, yaitu kualitas bertaraf internasional, suku cadang yang selalu tersedia, dan SDM yang mumpuni. Untuk weakness atau kelemahan yaitu desain yang kurang menarik, strategi pemasaran yang rendah, dan kurangnya promosi. Untuk opportunities atau peluang yaitu anak kecil yang suka pada main-mainan itu tinggi. Kemudian penduduk yang semakin banyak, pendapatan yang tinggi, adanya pemasaran online, dan bahan baku yang mudah didapatkan. Untuk threats atau ancaman yaitu banyaknya pesaing, kemudian ditemukannya suku cadangan palsu, dan jangkauan pasar sempit. Proses bisnis PT Libels dikelompokkan menjadi 3, yaitu proses manajemen, proses realisasi produk yang mencakup tahap produksi, dan proses pendukung manajemen. Untuk proses manajemen yaitu kualitas produk pada divisi C, pengembangan R&D, dan lainnya. Dan untuk realisasi produk yang mencakup tahap produksi yaitu seperti tahap pemasaran dan pendistribusian produk, divisi marketing yang melalui perusahaan penjual hingga sampai ke pelanggan. Untuk proses pendukung manajemen yaitu berupa aktivitas pendukung seperti K3 untuk keselamatan kerja dan pemeliharaan quality control. Unit kerjanya yaitu RUPS, Direktur, General Manager, dan beberapa divisi. Untuk divisi yang bekerja pada PT Libels yaitu divisi R&D, divisi HRD, divisi Finance, divisi Marketing, divisi Quality Control, divisi Produksi, dan divisi PPIC. Saya Muhammad Arifan Akmal dari kelompok 15 ingin menjelaskan deskripsi perusahaan PT Libels. PT Libels merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri mainan otomotif yang memproduksi produk berjenis mobil mainan bertipe sport car. PT Libels berdiri pada tanggal 22 November 2020 yang berbadan hukum PT atau Perseroan Terbatas yang berada di Jalan Hasanuddin, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jika ingin menghubungi PT Libels, mohon menghubungi nomor telepon atau email dari PT Libels, yaitu kegiatan bisnis pada PT Libels sendiri yaitu memproduksi bahan mentah menjadi produk jadi, memasarkan produk, dan mendistribusikan produk ke reseller.
Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, value, dan belief. Visi dari PT Libels sendiri yaitu menjadi perusahaan industri mainan otomotif yang mampu mencapai target permintaan konsumen dengan kualitas terbaik berskala nasional hingga internasional. Dan memiliki misi yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk mainan otomotif yang aman untuk konsumen dan turut serta berkontribusi dalam memajukan industri mainan otomotif ke tingkat yang lebih tinggi, berinovasi, menciptakan produk yang mengikuti perkembangan zaman dalam mencapai target permintaan konsumen, menciptakan sumber daya manusia yang profesional memiliki kompetensi yang tinggi, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik sebagai bahan baku pembuatan mainan otomotif, dan memiliki value yaitu komitmen, tanggung jawab, komunikasi, jujur, dan integritas. Dan yang terakhir yaitu belief. PT Libels percaya dengan memiliki komitmen, tanggung jawab, komunikasi yang baik, jujur, serta integritas yang tinggi akan membawa perusahaan menjadi produsen industri mainan otomotif kelas dunia sehingga menghasilkan produk berkualitas dan mampu mencapai target permintaan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang matrix SWOT. Matrix SWOT memiliki dua faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Pada kekuatan memiliki faktor yaitu kualitas dari produk PT Libels berstandar internasional, ketersediaan suku cadang yang mudah didapatkan oleh konsumen, dan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni. Sedangkan pada kelemahan yaitu desain yang simpel membuat konsumen lebih memilih produk lain. Strategi pemasaran masih menggunakan media brosur di era digital dan jarang melakukan promosi kepada customer atau pelanggan baru. Sedangkan pada faktor eksternal ada dua yaitu peluang dan ancaman. Pada peluang meliputi banyaknya anak kecil yang tertarik dengan mobil mainan, pertambahan penduduk yang pesat, pendapatan masyarakat yang cukup tinggi, melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan dan mudah mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan karena supplier sangat banyak. Sedangkan pada ancaman yaitu banyaknya perusahaan yang sama di bidang produksi mobil mainan, jangkauan pasar pesaing yang lebih besar, dan banyaknya suku cadang yang tidak asli. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis pada PT Libels. Proses bisnis pada PT Libels ada 3 macam yaitu proses manajemen, realisasi produk, dan proses pendukung manajemen. Proses manajemen adalah proses yang mengendalikan operasional sistem dan optimasi kegiatan bisnis untuk mendukung perusahaan dari sebuah sistem. Proses realisasi produk adalah proses yang meliputi bisnis inti menciptakan aliran utama berupa aliran informasi dan barang. Aliran informasi sendiri adalah pergerakan informasi antar proses, dan sedangkan aliran barang adalah pergerakan barang yang ada pada realisasi produk yang akan diselesaikan ke pelanggan dan customer. Dan yang terakhir yaitu proses pendukung manajemen. Proses pendukung manajemen adalah proses yang mendukung yang berjalannya proses inti dari proses manajemen dan realisasi produk. Di sini saya akan menjelaskan divisi apa saja yang ada di PT Libels. Di PT Libels ada 8 divisi yaitu divisi R&D atau Research and Development. Setelah itu ada divisi HRD, Human Resource Department. Setelah itu ada divisi Finance. Setelah itu ada divisi K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Setelah itu ada divisi QC atau Quality Control. Setelah itu ada divisi Produksi, dan yang terakhir ada divisi PPIC yaitu Production, Planning, and Inventory Control. Saya Anissa Fatima MHC, kelompok 15 akan menjelaskan mengenai perancangan organisasi PT Libels. PT Libels merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri mainan otomotif produk mobil. Tanggal berdiri 22 November 2021 dengan badan hukum PT, perseroan terbatas, nomor telepon 0211512345 dengan email info@libels.com. Jenis produk mobil mainan tipe sport car, kegiatan bisnis memproduksi bahan mentah menjadi produk jadi, memasarkan produk dan mendistribusikan produk ke retailer. Alamat Jalan Hasanuddin, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57142. Pemilihan lokasi perusahaan berdasarkan faktor ketersediaan bahan baku, fasilitas penunjang, ketersediaan tenaga kerja, pemasaran, dan kondisi lahan. PT Libels mempunyai logo sebagai berikut. Visi perusahaan menjadi perusahaan industri mainan otomotif yang mampu mencapai target permintaan konsumen dengan kualitas terbaik berskala nasional hingga internasional. Misi perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk mainan otomotif yang aman untuk konsumen, turut serta berkontribusi dalam memajukan industri mainan otomotif ke tingkat yang lebih tinggi, berinovasi menciptakan produk yang mengikuti perkembangan zaman dalam mencapai target permintaan konsumen, menciptakan sumber daya manusia yang profesional memiliki kompetensi yang tinggi, dan mengelola memanfaatkan sumber daya alam dengan baik sebagai bahan baku pembuatan mainan otomotif. Value perusahaan, komitmen, tanggung jawab, komunikasi, jujur, dan integritas.
Dengan belief, PT Libers percaya dengan memiliki komitmen tanggung jawab komunikasi, jujur dan integritas akan membawa perusahaan menjadi produsen industri mainan otomotif kelas dunia sehingga menghasilkan produk berkualitas yang mampu mencapai target permintaan konsumen. Analisis SWOT, strength, kekuatan, kualitas berstandar nasional, ketersediaan suku cadang mudah didapatkan dan SDM yang mumpuni, weakness, kelemahan, desain yang simpel membuat konsumen lebih memilih produk lain, strategi pemasaran masih menggunakan media brosur di era digital, dan jarang melakukan promosi ke pelanggan baru. Opportunity peluang, banyaknya anak kecil tertarik dengan mobil mainan, pertambahan penduduk yang pesat, pendapatan masyarakat yang cukup tinggi, penjualan online memberikan kemudahan pelanggan, dan mudah mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Threats ancaman, banyaknya perusahaan yang sama bidang produksi mobil, jangkauan pasar pesaing lebih besar, banyak suku cadang yang tidak asli. Perhitungan skor pembobotan total IFE 2,674 dan EFE 2,625 berada di kuadran 5 menunjukkan kondisi tahan dan memelihara perusahaan. Proses bisnis PT Libers dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama proses manajemen, kedua realisasi produk yang mencakup proses produksi meliputi aliran informasi dan aliran produk, dan yang ketiga manajemen pendukung. Struktur organisasi PT Libers terdiri atas RUPS, Direktur Utama, dan General Manager, meliputi Manajer R&D, terdapat kabak pengembangan dan penelitian, HRD, terdapat kabak pelatihan dan rekrutmen, Manajer Finance, kabak keuangan dan akuntan, Manajer Marketing, kabak pemasaran dan analisis pemasaran, Manajer K3, kabak K3, Manajer Quality Control, kabak QC&AC, Manajer Produksi, kabak Operasional dan Finishing, Manajer PPIC, kabak Inventory. Setiap jabatan mempunyai masing-masing job description dan jumlah tenaga kerja PT Libers terdiri atas 42 tenaga kerja bukan produksi dan 287 tenaga kerja produksi. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Saya Eni Hadinawati, NIMD 600190192 dari kelompok 15 akan menjelaskan mengenai PT Libers. PT Libers merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri mainan otomotif yang memproduksi produk mobil. PT Libers berdiri pada 22 November 2020 dengan badan hukum PT atau Perseroan Terbatas. PT Libers berlokasi di Jalan Hasanuddin Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Lokasi ini sangat menguntungkan karena selain strategis, lokasi ini mudah dijangkau dan mudah dilalui oleh transportasi. Jenis produk yang dihasilkan yaitu mobil mainan tipe sport. Kegiatan bisnis pada PT ini yaitu memproduksi bahan mentah menjadi produk jadi, kemudian memasarkan produk dan mendistribusikan produk ke retailer. PT Libers memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan industri mainan otomotif yang mampu mencapai target permintaan konsumen dengan kualitas terbaik. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT Libers memiliki misi yang yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, turut serta berkontribusi dalam memajukan industri mainan otomotif, berinovasi menciptakan produk yang lebih baik, menciptakan sumber daya manusia yang profesional, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Lalu, PT Libers memiliki 5 value, yaitu komitmen, tanggung jawab, komunikasi, jujur, dan integritas. Belief PT Libers percaya dengan memiliki 5 value tadi akan membawa perusahaan menjadi produsen industri mainan otomotif kelas dunia sehingga menghasilkan produk berkualitas mampu mencapai target permintaan konsumen. Dalam mendirikan PT Libers ini diperlukan analisis SWOT sehingga dapat membuat perusahaan mampu bertahan di tengah persaingan dunia industri. PT Libers memiliki kekuatan seperti kualitas dari produknya itu berstandar internasional, ketersediaan suku cadangnya mudah didapatkan, ketersediaan SDM yang mumpuni. Kemudian kelemahan dari PT ini, desain yang simpel membuat konsumen lebih memilih produk lain, strategi pemasaran masih menggunakan media brosur di era digital. Untuk peluangnya, banyaknya anak kecil yang tertarik dengan mobil mainan, pertambahan penduduk yang pesat, pendapatan masyarakat yang cukup tinggi, dan melakukan penjualan online sehingga memberikan kemudahan bagi pelanggan. Untuk ancaman sendiri, banyaknya perusahaan yang sama di bidang produksi mobil, jangkauan pasar pesaing yang lebih besar, banyaknya suku cadang yang tidak asli. Proses bisnis pada PT Libers yaitu perusahaan akan menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi perencanaan proses dan kualitas yang akan direalisasikan pada proses produksi. Hasil produk akan disimpan di gudang, kemudian didistribusikan ke retailer. Dalam struktur organisasi PT Libers, kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rapat umum pemegang saham, lalu pada level di bawahnya terdapat direktur utama, lalu level kedua diisi oleh general, selanjutnya di level keempat terdapat direktur ADM dan keuangan, direktur bisnis dan direktur produksi, di mana masing-masing direktur tersebut membawahi manajer dan kepala bagian. Sekian, terima kasih.